Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahra Farida. Kali ini saya akan melanjutkan tentang micro teaching atau pembelajaran mikro, di mana minggu kemarin saya sudah membuat video tentang membuka pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti itu dalam kegiatan inti ini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dan metode jigsaw. Nah, media yang saya gunakan seperti yang sudah dilihat di sini ada worksheet atau lembar kerja. Lebih tepatnya di sini ada kertas karton. Di sini sudah saya lampirkan materinya, yaitu tentang isim nakiroh, isim ma'rifat. Nah, berhubung ini berkelanjutan dengan video kemarin saya sudah menyampaikan sedikit bocoran bahwa nanti siswa akan diberi name tag atau gelang seperti itu. Jadi ketika sudah dibagi sesuai kartu yang kemarin sudah saya bagikan, di situ kan ada nakiroh, ma'rifat bi alif lam, ma'rifat bil idhofah, dan ma'rifat bi domir. Nah, di situ mereka akan mendapatkan name tagnya seperti ini. Nih, ma'rifat bil idhofah. Jadi nanti siswa akan menggunakan ini sebagai tanda mereka itu kelompok apa gitu. Contoh yang mereka dapat dari kartu itu namanya rumusannya atau tarkibnya apa namanya, seperti itu. Nah, lalu ketika saya menggunakan pendekatan saintifik, maka pertama-tama dalam kegiatan inti itu siswa akan mengamati. Nah, ini siswa akan mengamati contoh-contoh yang ada di sini. Ini contoh isim nakiroh, yang ini contoh isim ma'rifat, yang ini contoh ma'rifat bidomir, yang di atas itu contoh ma'rifat bil idhofah. Nah, ketika mereka sudah dibagikan name tag ini, name tag pun sesuai dengan karton, warnanya sesuai ya dengan karton yang ada di depan. Ada yang warna biru sesuai ma'rifat bil idhofah, lalu ada yang warna kuning seperti ini, kuning, putih, dan pink, merah muda gitu. Nah, nanti siswa mengamati contoh di depan. Ketika siswa mengamati contoh-contoh yang ada di depan, kalimat-kalimat yang ada di depan, seperti itu. Nah, dalam pendekatan saintifik, setelah mengamati, siswa akan menanya. Nah, kepada siapa siswa akan menanya? Ketika siswa sudah mengamati, otomatis mereka hanya tahu name tag, apa sih maksud dari ini, contoh yang sesuai dengan name tag yang mereka pakai saja gitu. Jadi mereka akan bertanya, yang dimaksud dengan yang warna biru memudahkan ketika mereka bingung untuk menyebutkan itu ma'rifat bil idhofah atau ma'rifat ini. Nah, mereka masih memudahkan mereka untuk menanyakan, Bu, saya akan menanyakan tentang yang kertas yang warna biru, atau contoh yang ada di kertas warna biru, seperti itu. Nah, maka siswa yang bername tag biru ini, mereka yang akan menjawab apa sih yang ada di situ. Nah, seperti itu. Nanti saya akan meminta siswa untuk mengamati sesuai dengan warna name tag-nya. Nah, seperti itu. Setelah mereka mengamati, jadi mereka saling bertukar. Setelah mereka menanya tentang warna-warna contoh yang ada di atas, maka nanti mereka akan mencoba memberi contoh sesuai dengan tujuan yang sudah disebutkan kemarin. Mereka akan memberi contoh atau mengeksplorasi. Mereka akan memberi contoh sesuai dengan warnanya. Jadi di sini kita sambil bermain warna. Nah, lalu setelah mencoba, mereka akan menalar atau mengasosiasi. Nah, di sini mereka menalar secara kelompok. Saya sudah menyiapkan kotak surat untuk mereka. Jadi mereka akan ambil sesuai dengan warna name tag-nya, name tag kelompoknya. Lalu mereka akan mengerjakan soal yang ada di buku halaman
yang ada di halaman 14 yang ini. Di sini mereka akan menalar soal ini. Nah, mereka akan menalar soal tersebut, yaitu mencari isim ma'rifat, mencari nakiro sesuai dengan soal yang ada di buku. Setelah mereka menalar soal tersebut, yaitu mereka mengkomunikasikan atau memaparkan hasil apa yang sudah mereka dapatkan dari penalaran tersebut. Per kelompok diwakilkan oleh satu orang. Jadi gimana prosedur mereka maju memaparkannya secara bergiliran. Nanti akan ada undian warna. Jadi ketika undian diputar, mereka akan mereka akan bilang kif bareng. Jadi seperti ini, misal saya akan mensimulasikan sedikit ya. Jadi anak-anak, setelah kemarin ibu membagikan kartu yang mana setelah kemarin ya, maaf. Jadi anak-anak, setelah kalian sudah mendapatkan kelompok sesuai bentuk kalimat yang ada di kartu, maka ibu akan membagikan name tag. Siapa yang mendapatkan isim nakiroh yang ada tanwinnya seperti itu, nanti mereka akan mengambil name tag ini, lalu mereka pakai. Setelah itu saya akan membuka kertas-kertas ini. Sebelumnya akan ditutup, lalu akan dibuka. Oke, anak-anak, kalian ibu minta untuk memperhatikan contoh-contoh yang ada di karton sesuai dengan warna name tag-nya, dan kalian akan mengerti sebenarnya maksudnya apa sih yang ada di name tag, dan dengan contoh ini apa sih hubungannya. Setelah mereka mengamati, mereka akan menanyakan. Saya akan menanyakan kepada mereka, ada yang ingin ditanyakan tentang gambar-gambar di sini gitu. Mereka akan bertanya. Contoh pertanyaannya, misal ibu di kartu kemarin tidak ada kalimat ustazun atau madrasatun, kenapa sekarang ada? Nah, saya akan menjawab bahwasanya madrasatun itu kan termasuk ke dalam isim nakirah seperti itu. Setelah itu mereka mencoba untuk memberi contoh lain selain dari yang ada di atas seperti itu. Lalu mereka mencoba saya akan menunjuknya sesuai dengan saya akan menunjuknya randomly atau acak. Setelah itu mereka baru tadi akan menalar secara berkelompok, dimana di sini sudah ada nomor soal di sini. Nanti ketika kelompok yang warna kuning atau kelompok ma'rifat bil idhofah, mereka tidak akan mendapatkan soal tentang ma'rifat bil idhofah, tetapi mereka akan mendapatkan soal dari kelompok lainnya seperti itu. Nah, nanti mereka akan memaparkan jawabannya ke depan secara kelompok, dan mereka memaparkan kesimpulan apa sih nakiroh dan ma'rifat seperti itu. Proses penilaiannya itu tadi lewat menalar ini dan mengkomunikasikan atau memaparkan apa yang sudah mereka lakukan selama penalaran seperti itu. Mungkin seperti itu gambaran kegiatan inti yang akan saya lakukan seperti itu. Nah, adapun cakupan nilai atau acuan sehingga kegiatan inti ini akan berhasil, itu dimana dalam kegiatan inti harus ada penyampaian materi secara sistematis sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan kemarin dalam pembukaan kita terapkan di kegiatan inti. Kita harus menyampaikan materi itu secara sistematis, yang mana dulu berurutan. Lalu ada menerapkan active learning, di mana mendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau mengalami secara langsung. Jadi si siswa ini yang lebih aktif atau lebih kita ketahui student center, di mana si siswa lebih aktif daripada guru. Jadi tadi sudah saya paparkan bahwa di sini siswa yang lebih aktif, siswa yang bertanya, siswa yang secara berkelompok menalar tentang satu teks, di mana mereka mencari
atau mengidentifikasi marifat atau sesuai soal gitu. Lalu menumbuhkan kebiasaan positif, yaitu berani berpendapat, berani menyampaikan jawaban. Nah, ketika mereka sudah berani, berarti sudah kegiatan inti ini sudah berhasil. Mereka sudah bisa menerapkan, menumbuhkan kebiasaan positif. Itu selanjutnya ada menggunakan alat atau bahan media. Nah, saya menggunakan di sini menggunakan kertas, karton dan spidol. Nanti mereka akan menggunakan spidol dan papan tulis untuk menuliskan jawaban mereka seperti itu. Lalu ada pengelolaan kelas, penilaian proses belajar. Gimana sih guru harus berkeliling memantau kemajuan belajar siswa dan mengajukan pertanyaan. Nanti ketika sesudah pemaparan, guru akan menanyakan kembali tentang materi itu, meminta siswa untuk menjawab. Tapi sekarang tidak sesuai dengan maksudnya ketika penilaian hasil belajar itu guru bertanya tidak sesuai dengan ini warna kelompoknya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih kurang paham. Mungkin bahasa saya yang masih terlalu belibet atau rumit, semoga bisa dipahami lah. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.